Saudara-saudari semua, selamat pagi. Hari ini kita membahas kitab Mazmur pasal 33 disampaikan oleh Pastor Iben. Kita tahu bahwa di dalam kitab Mazmur dibagi dalam 3 jilid. Jilid pertama pasal 1 sampai 11, yang kedua selain dari pasal kedua dan ketiga kita melihat di Mazmur Daud yang disebut dengan Mazmur keselamatan. Jadi kamu bisa melihat akan tulisan dari Mazmur, dan di tengah pasal 33 di dalam jilid kedua hanya dua yang tidak tertulis bahwa itu Mazmur Daud. Di pasal 32-33 hampir sama, terlebih waktu kamu membaca di ayat pertama sama dengan 33 di ayat 12 hampir sama. Jadi kami melihat di sini penyusunnya diletakkan di antara di pasal 33. Mungkin kita melihat dari pasal Amsal ini yaitu Mazmur dari Daud, atau kita lihat dalam masa yang sama. Dengan tema di hari ini pada umat yang bersorak-sorai sampai akhir. Mengapa dikatakan bersorak-sorai sampai bersuka cita sampai akhir? Nanti akan dibagi, dan di pasal ini dibagi dalam dua bagian, ayat 1 sampai dengan 11. Yang pertama, orang-orang yang percaya dia harus mengutamakan puji-pujian. Orang yang percaya dia harus mengutamakan dengan seperti puji-pujian. Sepertinya seketika terjadi di dalam departemen puji-pujian, kita sangat mengutamakan, sebab ayat kedua dikatakan, dia pertama dikatakan bersorak-sorai hai orang-orang benar. Siapa itu orang benar? Kita jarang menyebut diri kita sebagai orang benar, terlebih orang Cina. Kita sering mengaku bahwa kita orang yang lemah, berdosa, kita orang-orang yang lemah. Kalau berkata orang di sini orang benar, haruslah dengan percaya Tuhan bersorak-sorai. Mungkin kita berkata ini bukan berkata kepada aku, dan di sini orang benar apa yang dimaksud ya? Dan di sini Allah berfirman menyebut Abraham sebagai orang benar. Ya ini. Jadi kita disebut orang benar, yaitu kita orang benar di dalam Allah. Jadi kita orang-orang yang percaya Tuhan, kita harus, oleh karena Tuhan kita bersorak-sorai. Yang dimaksud yaitu aku harus dengan nyaring untuk berseru, untuk bersorak. Dia kedua ketiga dikatakan harus dengan lah yaitu kita bersorak-sorai. Seperti juga di kedua dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, nyanyianlah bagiannya nyanyian baru. Kita terus mendengar harus memuji Allah dengan nyaring. Baik kamu bisa dengan main kecapi, yaitu kamu mempunyai keterampilan, atau seperti saya tidak bisa bermain untuk piano, tetapi kita bisa menyanyikan nyanyian baru bagi Allah. Zaman kita bisa menyembah Allah, bahkan terus disebut di sini kita harus memuji-muji Allah, menyembah Allah. Dan kita melihat di pasal ini, saya merasa seperti hampir sama dengan Mazmur yang lain. Seperti format yang dikatakan di awal, kita harus memuji Allah, meninggikan bersyukur kepada Allah. Tetap saya menemukan satu poin, ini bukan format. Dan pengarang pasti
lebih mengutamakan akan puji-pujian seperti sama dengan Allah berkata kepada kita, puji-pujian itu sangat penting dan sangat mengutamakan penyembahannya. Dan waktu kita kebaktian pun kita akan menyembah. Terlebih lagi di gereja kita sangat mengutamakan penyembahan. Kita hampir 30 menit untuk puji-pujian. Bahkan di waktu kita membuka cell group diawali dengan puji-pujian. Atau kita dalam perkumpulan kita akan ada puji-pujian. Saya tidak tahu apakah kamu ada merasakan bahwa puji-pujian ini sebagai satu nyanyian. Atau terlalu panjang atau lagu-lagu aku yang nyanyikan supaya tidak merasa gersang. Adakah kamu merasakan demikian? Ada merasa, saya pun dapat juga iya. Waktu kita datang memulainya, baiklah kita menyanyikan lagu puji-pujian, terlebih melihat dari kitab Mazmur, saya melihat pengarang di sini menulis bahwa puji-pujian sangat penting. Jadi di sini dikatakan atau haruslah dikatakan puji-pujian sangat penting. Mengapa saya berkata demikian? Ini merupakan satu kunci atau rahasia, sebab kita melihat ketiga pemuji kita, hidup mereka sangat diberkati. Salah satu adalah putra saya. Dia dari kecil saya ingin sangat untuk memuji, menyembah Allah dan melayani Allah, dan keinginan ini tidak pernah saya bayangkan. Saya merasa dia lebih banyak untuk mencari pekerjaan yang tetap dan yang baik, dan juga yang tetap untuk mencari uang. Tapi dari kecil dia berkata dimanapun dia berada dia ingin menyembah Allah. Ini hatinya, dia hati yang sederhana. Saya melihat dalam hidupnya banyak berkat Allah, dan Allah menjaga dia. Baik dia kehilangan dompetnya sendiri bisa balik kembali. Dan di dalam setiap tahap saya berpikir, mengapa orang ini sangat diberkati. Banyak orang yang sayang kepadanya, dan saya merasa pada saat hatinya sangat mengutamakan Allah, Allah sangat mengasihi dia. Dan salah satu penyembah yaitu Daud pada keruntuhan dalam pengaturan di dalam kerajaan, dia mengatur para tim puji-pujian. Bahkan waktu menyambut tabut, dia juga di situ menari-nari. Orang yang mengutamakan puji-pujian dan mengutamakan Allah di tempat yang pertama. Dan saya melihat dalam hidupnya Allah terus memberkati dan memberkati dia lagi. Bahkan Salomo begitu banyak berkat sesungguhnya oleh karena dia. Dan ketiga yaitu Simo sangat mengutamakan puji-pujian. Ada kalanya kami sebagai MG leader atau para majelis, kami merasakan bahwa Allah memberkati, dia membawa kami bersama untuk menyembah, untuk puji-pujian. Awalnya waktu saya masuk di dalam tim majelis, waktu mengatakan pujian-pujian, kami saling memandang. Terlebih waktu kami yang orang baru datang, kami juga sangat khawatir saat datang waktu mau puji-pujian. Waktu Asaf datang, kami sangat leluasa hati. Pada saat puji-pujian kami sangat gembira. Demikian juga dengan kehidupan dari Simo. Kita melihat Simo banyak pengalaman, atau baru dari Wenam, kita lihat bagaimana Tuhan memberkati hidupnya. Di mana Simo berada, di situ Tuhan membuka jalan. Kita melihat orang yang mengutamakan puji-pujian, berkat dalam hidupnya. Apa itu puji-pujian?
yaitu kita melepaskan atau apa yang dimaksud penyembahan, yaitu kita melepaskan hak kedaulatan kita agar Allah bekerja. Jadi saya berkata bukan melihat puji-pujian ya sebagai permula, tetapi para pemazmur dengan hatinya berkata bahwa puji-pujian atau penyembahan itu sangat penting. Kita meninggikan Allah itu sangat penting. Dan dikatakan mengapa harus di sini harus puji-pujian? Mengapa kita harus memuji Allah kita? Ayat 3 dan 4. Sebab firman Allah itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang dengan keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mengapa dia ingin menyembah Allah? Allah ini sangat baik. Dia layak untuk kita sembah. Kita percaya Allah ini dia yang benar. Dia adil. Allah yang dapat kita andalkan. Allah kita dapat kita percaya. Setiap firman dalam Alkitab sangat nyata, kita dapat mengikuti. Saudara-saudari semua, bukankah kita bisa mendengar akan ketua sel kita? Ada kita bertanya kepada ketua sel membeli rumah, juga bertanya pada ketua sel mencari pacar, juga bertanya pada ketua sel. Kadang kita menjadi ketua sel merasa kosong. Bagaimana harus menjawabmu? Apakah pendapatku atau ini datang dari Allah? Ada kalanya pendapat yang kita berikan yang lebih nyata, yaitu kembali pada kebenaran untuk memberitahumu bagaimana mengerjakannya. Hanya kembali kepada firman Allah. Firman Allah itu benar. Segala yang ia katakan itu yang difirmankan itu benar. Pada saat kita kembali pada firman, kita akan leluasa berjalan di jalan-jalan kita sendiri. Bahkan membimbing orang berjalan, kita kembali pada kebenaran itu teguh. Jadi pemazmur mengatakan bahwa Allah layak untuk kita ikuti, layak kita untuk percaya. Bahkan ayat ke-6 sampai ke-7, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ini seperti dikatakan Allah yang Tritunggal. Tuhan langit menyebut, yaitu dengan firman Allah dijadikan seperti Yesus. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran dan juga Allah. Seperti juga mengatakan dengan roh, nafas juga dikatakan seperti Roh Kudus yang dari mulutnya segala yang mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ini menerangkan bahwa kebesaran Allah. Langit itu diciptakan Allah. Kita percaya Ia maha besar, kekuatannya tiada terbatas. Jadi seluruh bumi harus takut pada Tuhan, biar semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, memberi semangat bagi kita untuk memuji dan menyembah Allah, sebab Allah ini layak untuk kita percaya dan juga menjadi sandaran. Sebab apa yang Ia firmankan, apa yang Ia kerjakan, bahkan kita melihat dunia yang Ia ciptakan, kita segenap bumi haruslah takut pada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar kepada Dia. Dan pemazmur untuk kita untuk takut pada Allah, sebab ini seharusnya. Tetapi ada kalanya kita terbalik. Kita banyak kala takut, banyak yang kita takuti. Kita takut pada direktur kita takut ada pencuri, takut pada orang jahat, kita banyak takut akan masalah, bahkan kita takut pada anak-anak kita. Banyak hal yang takut yang diawali karena takut. Tetapi apakah di dalam hati kita takut pada Allah? Setiap yang kita lakukan, adakah kamu merasa bahwa Allah melihat sehingga kamu berjalan di jalan yang benar?
Ada kalanya saya melihat Allah seperti tidak melihat saya, yaitu waktu saya mengendarai mobil. Sering istri berkata, seorang laki-laki waktu mengendarai mobil dia menjadi orang lain. Saya tidak tahu mengapa waktu di mengendarai mobil ingin cepat dari mobil yang lain. Aku tidak suka orang di depan saya lambat. Dan sangat mudah untuk melanggar peraturan lalu lintas. Dan ada kalanya di mobil saya di jalan yang salah waktu dimasuk di jalan tol, sering beberapa kali tidak ada orang melihat saya kembali mengambil jalur yang lain, dan istri saya mulai marah. Kamu ingat ini hukum yang tidak kamu ikuti. Adakah kamu merasa bahwa Allah melihatmu? Ya, waktu itu saya merasa saya takut. Waktu itu saya takuti adakah polisi yang di belakang saya, atau adakah kamera yang merekam saya. Ada kalanya kita takut orang-orang yang di bumi atau peraturan-peraturan di bumi. Kita tidak meletakkan Allah di depan kita. Jadi saudara-saudari, semua pemas memberikan semangat bagi kita untuk takutlah akan Tuhan. Kita harus takut kepadanya. Ayat 10:11 dikatakan, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia menadakan rancangan suku-suku bangsa. Ayat 12, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangannya hatinya turun-temurun. Di sini dikatakan yang satunya rencana yang ditiadakan. Yang kedua, rencana Tuhan akan menggagalkan rencana, baik juga pikiran, baik itu apa yang kamu rancangkan atau yang kamu pikirkan atau dari segimu atau sesuatu yang kamu inginkan. Di hadapan Allah kamu tidak akan berdiri teguh. Hanya rencana Allah yang tetap teguh selama-lamanya. Sesungguhnya di sini kita berdiri di pihak yang mana? Atau apakah kita berdiri di pihak selamanya untuk membuat rencana kita membuat banyak rancangan, atau kita berdiri di pihak Allah? Ada kalanya bersama istri dan anak-anak bersama dengan Pastor Joshua dan Simo makan bersama. Terhadap anak putri saya jarang makan dengan Pastor Joshua dan Simo. Dan pada waktu itu Pastor Joshua menggunakan kesempatan berbagi kebenaran kepada putri saya, bertanya tentang sekolahnya, bidang yang ia sukai sesuatu. Pastor Joshua berkata sesuatu yang kita pilih, yang kita atur, yaitu yang mempunyai nilai yang abadi. Dan dia mencerahkan apa itu nilai yang kekal, bukan berpegang pada di dunia atau memilih pekerjaan yang membawa penghasilan yang banyak, tetapi yang kita milih ini mengajar kita bagaimana harus memilih. Dan ini mengingatkan pada diri saya sendiri, apa yang saya kerjakan, bahkan yang dikerjakan di gereja, apakah yang saya kerjakan itu yang Allah mau. Dan saya merasa di staf gereja kita merasa kita telah memilih untuk melayani setiap hari, tapi hati saya bekerja untuk pelayanan dan melayani. Apakah ini yang Allah inginkan? Jadi saudara semua, kita harus berdiri di pihak Allah. Apakah kita memilih yang mempunyai nilai dalam yang kekal, atau kita hanya untuk yang di bumi yang akhirnya tidak mempunyai makna. Allah, Dia luar dalam, Dia layak untuk kita percaya dan kita sembah. Jadi hati kita luar dalam harus fokus kepada Allah. Yang kedua, orang yang berharap pada Allah pasti dijaga. Ayat 12 dikatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. 12
dulu sebelum ke gereja 611 saya merasa percaya Tuhan itu saya sendiri. Saya sendiri memilih untuk percaya pada Allah, tidak terpikir bahwa kerajaan ini ada hubungan dengan saya. Waktu saya datang di gereja 611 terus mengingatkan kita untuk berdoa pada negara, baik negara ini berjalan di kehendak Allah. Rupanya saya punya bagian. Di sini dikatakan untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan, maka negara itu atau kerajaan itu diberkati. Jadi di zamannya Daud melihat seluruh kerajaannya aman sebab Allah memberkati dia. Seluruh kerajaan berjalan dalam kehendak Allah, dan setiap kerajaan sangat mengutamakan puji-pujian dan juga firman Allah. Jadi kerajaan ini sangat diberkati. Suku bangsa yang dipilih menjadi miliknya sendiri ialah orang bangsa yang diberkati. Mengapa? Ayat 13-15, sebab Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. 14, dari tempat kediaman ia menilik semua penduduk bumi. Ayat 15, dia membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Di sini dikatakan Allah di surga terus melihat, dia melihat setiap orang, melihat apa yang kita kerjakan. Bahkan ayat 15 dikatakan dia membentuk hati mereka. Dia Allah yang membentuk hati mereka. Jadi apa yang kita pikirkan Allah tahu. Jadi mengapa disebut dengan yang dipilih orang yang berbahagia? Ada kalanya kita berpikir apakah kita layak. Ada kalanya Hong Kong adalah tempat yang sangat baik dan aman. Tidak ada gempa, paling hanya topan. Tapi tempat ini membuatkan kita damai. Kita lihat negara di dunia yang lain, banyak tempat yang miskin, bahkan dalam sangat kacau, dan bahkan di tempat lain ada yang tidak mempunyai makanan. Tetapi Allah memilih kita diam di Hong Kong dan lahir di Hong Kong. Apakah oleh karena kita lebih baik dari orang lain? Apakah kita lebih baik dari orang yang kacau pala melakukan yang lebih baik lagi? Tidak, semuanya karena anugerah Tuhan dan pilihan Allah. Ada kalanya aku sampai di cabang gereja mengikuti Pastor Joshua dan Simo. Ada kalanya kami sampai di situ, kami sangat dihormati dan juga sangat baik terhadap kami. Dan sesungguhnya saya kembali di cabang-cabang gereja para pendeta, hati mereka sangat merendahkan diri. Mereka sangat sangat dengan pengorbanan mengikuti Allah. Dan sesungguhnya saya mengikuti Allah karena ini adalah pilihan. Dan saya sedang bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya menanggapi di dalam anugerah Tuhan. Saya harus mengingatkan diri saya, jangan mengira dirimu sangat pintar, tetapi kita harus terus merendahkan diri. Dan Allah meletakkan saya di tempat ini punya kehendak apa? Saudara-saudara semua, Allah meletakkan kita di Hong Kong atau kamu yang datang dari negara-negara lain, Allah memilih kita datang di gereja ini. Ada kehendak Allah di dalam kehidup kita. Apakah itu? Ayat 16-17. Ini yang mengatakan yang sangat kita kenal. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Ya, ini mengandalkan apa yang kamu andalkan. Apakah dengan pandanganmu atau mengandalkan kereta kuda atau Allah. Ayat 18, saya merasakan ini poin yang sangat penting. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Pada saat kita melihat sekeliling, ada kalanya kita iri pada kereta kuda orang banyak, pada prajurit mereka banyak. Kita berpegang apa yang kita lihat, tapi di sini mengatakan yang Allah, yang Dia
yang Tuhan pelihara, yaitu kepada orang yang takut Dia dan orang yang berharap akan kasih-Nya. Apa yang akan diteruskan kepada mereka untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka dari masa kelaparan. Ini merujuk bahwa kita percaya Tuhan Yesus bukan selamanya lancar. Ada kalanya kita menghadapi kesusahan, sakit, penyakit. Ada kala kini banyak pendeta-pendeta kita kesehatan mereka kesehatan bermasalah. Bukan kita tidak kita percaya Tuhan Yesus akan mengalami juga kematian, tetapi ada kalanya Tuhan memberi kita kasih karunia, dan di masa yang bahkan di masa kelaparan pun Tuhan bisa melihara hidup kita. Bahkan putri saya dia divonis juga ada di situ seperti kanker. Waktu itu kami takut, dan dokter berkata kalau penyakitnya parah akan mengatakan ini akan sampai itu. Bahkan penyakit itu waktu dia kambuh kembali tidak dapat ditolong lagi. Tapi waktu dia tahu penyakit itu sampai sekarang sekitar waktu 3 tahun. Dan sampai sekarang kami melihat dia tetap sehat. Jadi putri saya akan berpikir, mengapa Allah memberikan aku ada penyakit ini? Kalau Dia mengasihi aku, seharusnya tidak memberikan aku penyakit. Tapi saya berkata kepada kita, sesungguhnya Allah punya anugerah. Dikatakan dokter berkata, waktu kamu sakit, awalnya matamu tidak bisa melihat, ada hitam, gambaran gelap atau hitam. Kalau tambah kamu tidak dapat melihat, tetapi sampai sekarang kamu masih dapat melihat bahkan segala kegiatanmu sangat normal, sama seperti orang yang lain normal. Walaupun kita punya penyakit, tetapi Tuhan masih bisa menyembuhkan. Jadi orang yang mengikuti Allah akan turun tangan untuk menolong kita. Ayat 1:20-32 ini merespon dari ayat seperti sama merespon ayat 1 sampai dengan 3. Tadi dikatakan ayat 1 sampai dan 3. Waktu kita memuji Allah, ini mengingatkan kita bahwa jiwa kita harus pada Allah. Dan 21-22 mengingatkan kita bagaimana hati kita menanggapi. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Jiwa kita menanti-nanti Tuhan. Ayat 21, ya karena Dia hati kita bersuka cita. Ayat 22, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Di sini terus mengingatkan kita bahwa kita harus percaya dan mengandalkan Allah. Pada saat kita fokus kepada Allah, maka kita bisa seperti di ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia, dan kepada mereka berharap akan kasih senia. Waktu saya melihat Mazmur ini berbeda dengan kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah melihat orang-orang yang banyak orang di sekitarnya, banyak orang bebal. Di dunia ini banyak hal-hal yang tidak adil dan tidak benar, seperti pandangannya hanya terletak di sekelilingnya, dan sendiri hatinya tidak seimbang, dan merasa apakah kita percaya Tuhan, apakah jalannya akan demikian? Apakah waktu mengikut Allah dunia pun akan demikian? Tetapi hari ini waktu kita melihat Mazmur ini, kita melihat di seluruh pasal Mazmur ini, Allah mengajar kita mata kita harus tertuju pada Allah, menyembah Allah, kita memandang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan di ayat 18 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mata kita harus tertuju pada Allah, dan mata Allah akan tertuju pada kita. Di seluruh di bumi ini, mereka pun akan tertuju pada kita, orang-orang yang memuji
orang yang menyembah Allah. Saudara semua, inginkah hidupmu seperti pemazmur atau seperti gambaran ini? Walaupun kamu menghadapi kesulitan, Allah akan melepaskanmu dari kematian. Walaupun hidup kita menghadapi kesulitan, Allah akan memelihara kita daripada masa kelaparan. Sebab kita orang yang menanti-nantikan Tuhan, berharap pada Tuhan, maka mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Marilah bersama kita agar mata kita hanya tertuju pada Allah, dan lebih lagi menjadi orang yang pengikut Allah yang penuh dengan sukacita. Mari kita menyembah Tuhan bersama, meninggikan Tuhan Allah. Tiga yang satu yang dapat kita andalkan. Dia yang menjaga kita, memelihara setiap langkah kita.
Tuhan, kami menyembah Engkau dan kami selalu meninggikan Engkau, sebab Engkau layak untuk puji-pujian. Engkaulah Mazmurku, perisaiku yang aku percaya. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami takut akan Engkau. Dengan kasih setiamu yang mengikuti kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjaga hidupku ya Tuhan. Aku mau memuji Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kasih setia-Nya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih-Nya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, meniadakan rancangan sungguh-sungguh bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia membentuk hati mereka sekalian, memperhatikan segala pekerjaan mereka. Tuhan Allah kami, Raja kami, Tuhan kami. Engkau dengan demikian untuk memelihara kami. Pada saat kehendak hati kami bertanya, adakah kami di sini menyisikan kehadiran Tuhan, atau menurut rancangan kami sendiri, menurut apa yang ingin kami lakukan. Yang kami melakukan menurut keinginan kami yang kami anggap baik untuk kami sendiri. Kami menyingkirkan Tuhan, kami lupa akan Dia. Saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengaku walaupun mulut kita menyanyi, Tuhan, aku takut akan Engkau. Tuhan, aku memandang Engkau, tetapi sesungguhnya dalam hidupku, setiap kehidupanku sehari-hari, apakah aku sungguh takut akan Tuhanku?
Tuhan, kiranya seluruh bumi takut akan Tuhan. Kiranya suku bangsa takut akan Engkau, sebab Engkau yang Allah yang menjadikan, sebab Engkau layak untuk kami sembah, sebab kami datang di hadapan Engkau untuk menyembah Engkau. Oleh karena firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang Ia firmankan akan terjadi. Tuhan, Engkau senang akan keadilan dan kebenaran. Tuhan, kami yang dijadikan Engkau, kami yang dipilih oleh Engkau. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Kami seringkali menurutkan keinginan kami, apa yang kami ingin kami lakukan, kami lakukan. Tuhan, ada kalanya kami sering karena takut sama orang, kami lupa akan Engkau. Tuhan, banyak yang kami takuti. Kami takut ini, takut itu. Kami takut orang sekeliling kami tidak menyukai kami. Kami takut pada pekerjaan kami. Kami takut tidak cukup uang. Kami takut di dalam segala hal pekerjaan. Kami tidak melakukan yang baik. Yang kami takut apa yang dapat kami lihat, tetapi kami sesungguhnya tidak takut akan Engkau. Di dalam bagian ini, kami menjadikan diri kami sebagai Allah kami. Kami punya rancangan kami sendiri dan rencana kami. Tuhan, hari ini kami sungguh datang di hadapan Engkau. Kami mengaku Tuhan, sungguh kami sangat takut. Tuhan, kami takut, sangat takut. Tapi kami bersedia, takut orang, takut situasi ini. Kami bawa di hadapan Engkau. Mari kita bersama, kita memandang pada Allah kita. Di dalammu, di dalam hatimu, fokuslah, pandanglah Tuhan di dalammu. Tuhan, pandangan kami hanya tertuju padamu. Tuhan, kami tidak melihat orang atau keadaan, tetapi kami hanya melihat kepada Engkau. Kehidupan kami sehari-hari, yang harus orang-orang yang harus kami hadapi, hal-hal yang harus kami selesaikan.
kita bisa merenungkan setiap hari orang yang kamu jumpai, pekerjaan yang kamu kerjakan, satu persatu kita serahkan di dalam tangan Allah kita untuk berharap pada Allah dan katakan, ya Allahku, aku perlu Engkau. Ya Allahku, aku tidak lagi mengandalkan diriku sendiri. Kemenangan bukan karena kereta, kuda yang banyak. Kemenangan bukan karena ketangkasan, tetapi hanya karena Tuhan. Hanya karena Tuhan. Hanya karena Tuhan Allahku. Ya, Tuhan Rajaku, Tuhanku. Engkaulah penolongku, Engkaulah perisaiku, hatiku, jiwaku menanti-nanti Engkau. Engkaulah penolong perisaiku, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setia Tuhan kiranya berjaya kami. Kami berharap kepada-Mu. Kita deklarasikan jiwa kita menanti Tuhan, karena Dia hati kita bersuka cita.
Tuhan melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saya di sini ada Amerikan, walaupun kami di antara kita, walaupun bukan kamu menghadapi kematian atau maut, tetapi di dalam hati kita telah mati. Mungkin kita telah menghadapi pernikahan, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, hati kita telah mati. Dan kita menghadapi sakit penyakitmu, perekonomianmu, hatimu telah mati. Tuhan berkata hari ini, orang yang takut padaku, bangkitlah, nantikan aku. Orang yang takut akan aku, percayalah pada namaku. Orang yang takut akan aku, berharaplah kepadamu. Kita merasa segala sesuatu yang tidak ada lagi harapan, merasa ada bagian di dalammu telah mati. Bahkan terhadap dirimu, kamu telah putus asa. Dan kamu berkata, aku sudah tidak bisa dalam perkara ini, aku sudah tidak sanggup menghadapi orang ini, aku tidak sanggup, aku telah berserah. Bahkan aku menyerah, yang menyerah itu sendiri diri sendiri. Mari bersama kita mendekat pada hati Allah dengan jiwamu untuk mendekat kepada hati Allah. Segala sesuatu yang ada di dalammu merasa bagiannya atau tempat yang mati, beritahu pada Tuhan. Jiwamu mendekat pada Allah, segala bagian yang mati dalammu, berdoa pada Allah, katakan kepada Allah. Ini merupakan adalah hubungan di dalammu, putus asaanmu, sakit penyakitmu. Mungkin hal yang telah mati. Tuhan berkata, anak-anakku tuh nantikanlah aku. Mari kita berdoa dengan kata yang bisa kita dengar. Jangan diam. Setiap perkara mati kamu merasa tidak ada harapan, perkara yang tidak ada harapan, jangan lagi kamu di situ berdiam diri. Mari bangkitlah untuk mendekat pada hati, percaya pada namaku, percaya pada nama syarat. Dialah Tuhan, Dia Allah. Dia adalah Tuhan panji kemenanganmu. Dia bisa meraih kemenangan. Apakah kamu percaya dan nyatakan dalam perkara ini, dalam bukan hanya kemenangan di dalam kekuranganmu, Tuhan Tuhan menyembuhkan, Tuhan Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dia adalah Adonai. Apakah kamu percaya padanya? Berserulah kepadanya dan berharap kepadanya. Di dalam jiwamu, di dalam rohmu, deklarasikan perkara ini, bahwa sudah di dalam tangan Tuhan. Tuhan menerima perkara ini, dan kamu nyatakan, Tuhan, aku pasti tidak akan kekurangan. Tuhan, penyakitku pasti akan disembuhkan, sebab Engkau Allah, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan, dalam hubungan aku telah mati, sebab Engkau Allah yang menyelamatkanku. Untuk berharap kepada Tuhan, berharap kepadanya sampai kamu mendapatkan jawaban dari Allah kepadamu, sampai kamu melihat perkara ini akan berubah. Dalam jiwamu melihat Dia, maka mendapatkan perubahan hidup. Tidak lagi di dalam tekanan. Segala yang tidak
yang tidak punya harapan pergi darimu. Dalam nama Tuhan Yesus, antaramu dengan Tuhan, segala yang dibutakan, segala penutup kamu semuanya diambil agar kamu dalam pujian kamu menyatakan segala kelemahan semuanya pergi, dihapuskan darimu, buang darimu. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa kebangkitan Tuhan dinyatakan dalam perkara ini. Dalam Yesus Kristus menyatakan pengharapan Allah kembali di dalam jiwamu. Dan setiap kamu katakan hal ini, kamu dipenuhi dengan pengharapan dan kamu percaya pada Allah dan berharap kepada Allah, dan Allah pasti akan menanggung segalanya bagimu dan memberi kemenangan, bahkan menang, bahkan berkelimpahan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur dan terima kasih memuji kami. Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja di segala Raja. Hati kami berharap kepada Engkau, kami yang diciptakan oleh-Mu dan pilihan-Mu, kami hidup untuk memuji Engkau dan takut akan Engkau di dalam perkara apapun. Tuhan, kiranya Engkau bertatah dalam hidup kami, dan dalam kami ada di dalam tangan kami. Percaya dalam segala perkara kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Pada kami mulut untuk memuji Engkau. Engkau Allah yang maha kuasa. Segala yang kami hadapi, setiap perkara akan pasti diubah dari kekalahan menjadi kemenangan. Halo. Dan hanya kami lakukan hanyalah untuk memuji-muji Engkau. Sebab pada saat kami memuji-muji Engkau dan menyerukan nama-Mu Tuhan, keurapan-Mu ada di tengah-tengah kami, di dalam hidup kami. Tuhan, kami hanya datang, kami berseru untuk memuji Engkau hari. Segala kemuliaan bagi Yesus, kepada Tuhan. Tuhan dia Allah berfirman, Ia menjadikan berbahagia orang yang takut akan Dia. Minggu depan ada kebangkitan rohani, dan metir kita banyak cabang-cabang gereja akan datang di tengah-tengah kita. Tuhan memilih kita sangat bersyukur seperti dikatakan oleh Pastor Iben. Kita digembalakan di Gereja 611. Kita adalah umat pilihan Allah. Mari bersama kita untuk berdoa untuk KKR dan juga untuk hari ulang tahun anniversary gereja 25 tahun. Kita berdoa gereja dipenuhi dengan renovasi yang indah. Mohon Tuhan menjaga kita dengan hati yang bersyukur menyambut Allah, hari yang penuh dengan kemuliaan. Kita bersyukur
kita dua-dua atau berdoa, atau satu kita berdoa untuk KKR dan satu untuk anniversary gereja. Kita berdoa agar kita Tuhan bisa mengalami kasih karunia kemuliaan Allah. Mari kita bersama berdoa. Kalau kamu punya teman bisa dua-duaan.主，我哋多謝你，主啊，我哋知道咧，你揀選我哋，你揀選同一日，你都揀選珍珠特會。主啊，係你自己親自呼召列國，主啊，呼召我哋嘅兒孫堂，主啊，翻嚟生命樹，去吸引眾人回到神國你嘅大家庭，就係、生命樹大家庭嘅裏邊咧，去支取，特別為到珍珠特會，主啊，你讓每一個領袖翻到嚟嘅時候。主啊，佢係被包裹、被愛、被纏繞。求神你自己親自，主啊，你預備每一個信息、每一個見證。主啊，求神你自己親自，你保守佢哋嘅心，讓佢哋嘅心都要起嚟。主啊，佢係有被包裹、被愛嗰種嘅感覺，被歡迎回家。主啊，被歡迎回家。主啊，求神你自己親自你幫助。主啊，無論佢哋係做老闆嘅、做高管嘅，主啊，做打工嘅弟兄姊妹。佢能夠回到母堂嘅時候，去領受呢份嘅珍珠，領受呢個生命樹氣息嘅時候咧，佢有屬神嘅價值觀進入佢嘅家庭，進入佢嘅職場嘅裏邊。主啊，繼續生命樹遍植全國，為到我哋嘅整個嘅同工義工嘅團隊向你獻上禱告，求神你自己親自你嚟保守。主啊，你讓我哋有一顆接待嘅心，無論係酒店，無論係各樣嘅安排、信息、見證。耶和華神你必有預備，主啊，你恩膏我哋嘅講員，主啊，特別保守我哋嘅牧師師母，主啊，無論嘅身心靈嘅平安同埋健康，主啊，你保守你每一個信息都係帶着神你嘅祝福，帶着神你嘅應許，都係有聖靈你嘅引領。主啊，我哋豎起我哋嘅屬靈嘅天線，主啊，單咁依靠你，主啊，因為呢個係屬於你嘅，特別為到25週年嘅堂慶，我哋獻上感恩，就好似今日依邊族長所講嘅。我哋今日行到今日係因為神你嘅揀選，我哋就相信，我哋就係擺上，所以我哋就係蒙福。求神你親自你使用呢個25週年嘅特會，將我哋嘅堂慶，願一切榮耀頌讚都歸你，願你得着一切嘅榮耀。主，我哋多謝你。我哋一齊從座位去到站立，我哋再一次將敬拜讚美獻俾我哋嘅神。主，我哋願意看見你，主，願你嘅殿充滿你嘅榮耀，充滿榮耀，萬民敬拜全能的神，我們尊崇你，聖潔。
Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau dan memuji Engkau. Di dalam Alkitab dikatakan dan dipenuhi setiap Tuhan memandang dari surga, segenap bumi akan tahu pada Tuhan, dan setiap firman maka semua dijadikan. Dia perintahkan maka semua ada. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua di dalam perkumpulan satu komunitas masyarakat, atau kamu di dunia di alam, kamu dapat merasakan, menikmati bahwa di seluruh bumi dipenuhi kasih Allah. Kita bernafas, kasih Allah masuk di dalam paru-parumu, dalam hati sanubarimu. Dalam nama Tuhan, pada saat kamu memuji Dia, meninggikan Dia, memberkatinya bersamaan juga berbagai sifat Allah, kasih setia Allah, kasih-Nya, keadalan, kebenaran ada di dalam hidupmu. Dan teman-teman, Yesus memberkatimu, segala yang kamu kerjakan diberkati, sebab kamu orang yang diberkati, orang yang bersamamu juga mereka oleh karenamu juga diberkati. Segala kemuliaan bagi Yesus. Kita renung pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.